إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita sudah selesai dari pembahasan kitab Al-Furqan min Qasasi Al-Quran, ya. Dan insya Allah di malam ini kita akan mulai membahas kitab Al-Bayan min Qasasi Al-Quran. Al-Bayan min Qasasi Al-Quran. Isi dari kitab Al-Bayan min Qasasi Al-Quran adalah kisah para nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran selain ulul azmi. Selain ulul azmi. Penulis Abu Islam rahimahullahu taala nanti menyendirikan kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran secara khusus ulul azmi. Dalam buku beliau juga namanya Al-Burhan min Qasasil Quran. Jadi ada Al-Furqan min Qasasil Quran, ada Al-Bayan min Qasasil Quran yang kita akan bahas mulai hari ini. Kemudian ada Al-Burhan min Qasasi Al-Quran. Ya. Ikhwan yang Allah muliakan, manusia sangat butuh kepada para nabi dan rasul. Allah utus para nabi dan rasul dengan banyak tujuan. Disebutkan di muqaddimah yang ditulis oleh muallif rahimahullahu taala ada 8 tujuan. Ya, bisa kita catat. Yang pertama, lida'watil ibadi ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Untuk mendakwahi para hamba, mendakwahi manusia agar beribadah kepada Allah semata. Tidak ada nabi melainkan mendakwahi umatnya untuk beribadah kepada Allah semata. Tidak ada seorang rasul pun yang diutus melainkan untuk mendakwahi manusia agar mereka beribadah kepada Allah semata. Dalam surat Al-A'raf ayat 59, ya, Allah berfirman, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Beribadahlah hanya kepada Allah saja. Kalian tidak memiliki sesembahan selain Dia, selainnya. Jadi semua para nabi mengatakan seperti ini. Ya. Mereka semua berdakwah agar manusia menyembah Allah semata. Ini tujuan yang pertama. Yang kedua, li ikhrajil ibadi minadh dhulumati ila nur. Untuk mengeluarkan manusia,
mengeluarkan hamba-hamba Allah dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dalilnya adalah Allah Ta'ala berfirman di surat Ibrahim ayat 1, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Dengan izin Rabb mereka kepada jalannya Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ini yang kedua. Yang ketiga, lihidayatul ibad wa irsyadihim ila siratil mustaqim. Untuk memberikan petunjuk kepada manusia, membimbing mereka kepada jalan yang lurus. Allah Ta'ala berfirman di surat Asy-Syura ayat yang ke-52 sampai 53. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh-sungguh memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jalan yang lurus ini adalah jalannya Allah. Jalannya Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ala ilallahi tasirul umur, kata Allah. Ketahuilah, kepada Allah semata semua perkara dikembalikan. Ini yang ketiga. Ya. Yang keempat, litabsyiril mu'minin at-ta'i'in wa inzaril usatil mujrimin. Untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah, dan memberikan peringatan kepada mereka, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang melakukan dosa. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-An'am ayat 48, wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Tidaklah kami mengutus para rasul melainkan sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Jadi ini tugas yang keempat. Tugas yang kelima, litazkiyatin nufusi wa tathhiriha, untuk mensucikan jiwa. Dalilnya adalah surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Allah berfirman, Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus tengah-tengah kaum yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka. Jadi Nabi Muhammad ya, itu juga ummi. Diutus di tengah-tengah kaum yang kebanyakan ummi. Ya. Ummi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi jangan diartikan bodoh. Ya, sekali lagi, ummi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi jangan diartikan bodoh. Nanti akan kita baca tentang akidah kita, kaum mukminin terhadap para rasul. Allah memilih manusia dari kalangan para rasul itu bukan orang bodoh. Kalau kita waktu kecil suka nyebut fatonah, ya tidak? Sifat Rasul fatonah, kecil. Ini fitonah, cerdas. Tapi nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Makanya merupakan kekurang ajaran, kurang adab. Ada seseorang penceramah bilang bahwa Nabi Muhammad itu bodoh. Dulunya bodoh. Karena apa? Ummi. Dia tidak bisa membedakan mana bodoh, mana tidak bodoh. Orang tua kita nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kalau suruh ngitung belanjaan, itu jauh lebih hebat dari kita. Ya enggak? Tanpa kalkulator. Berapa, sekian, selesai. Kita, sebentar, kalkulator dulu. Nah, ya tidak? Itu. Dan hafalannya kuat orang tua kita. Jadi, jangan dikatakan Nabi Muhammad SAW itu
bodoh, nggak boleh, nggak beradab. Ya, kita sifati Nabi Muhammad dengan sifatnya. Ya, nah, Allah berfirman, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah Allah yang mengutus di tengah orang-orang yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatihi, yang mengajarkan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Serta mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, walaupun sesungguhnya mereka sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Ini yang kelima. Yang keenam, liyubayyinu lil'ibadi haqiqata hadhil hayatid dunya hatta la yaktarru biha. Ini tugasnya para rasul. Tujuan Allah mengutus para rasul dan rasul kita yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada manusia akan hakikat dunia ini. Akan hakikat dunia ini agar manusia tidak tertipu. Itu tugasnya para rasul, itu menjelaskan hakikat dunia. Dunia itu apa? Oleh karena itu sebaik-baik dari kita adalah yang mau mendengar, yang mau membaca Al-Quran dan hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Surat Al-Ankabut ayat 64. Ya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Kita ingat yang bilang siapa? Allah apa Rasul? Ada sebagian orang yang sesat dan menyesatkan yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Rasulullah SAW bersabda dalam Al-Quran Al-Karim. Ini sesat. Kenapa? Karena ikhwan yang Allah muliakan, Al-Quran kalamullah. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, kata ulama. Darinya dimulai dan akan kembali kepadanya. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ketika seseorang menyampaikan itu, Al-Quran diidhafahkan, disandarkan kepada yang bicara pertama kali, bukan kepada yang mubalignya. Perkataan itu disandarkan kepada siapa? Kalam itu disandarkan kepada siapa? Kepada yang mengucapkan pertama kali. Al-Quran siapa yang mengucapkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dikatakan, dinyatakan sama para ulama dari dulu sampai sekarang. Qala Allahu Ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Bukan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berkata Rasulullah SAW dalam Al-Qur'anul Karim. Bukan. Nanti kesannya ini buatannya Nabi Muhammad. Ya tidak? Padahal Al-Quran itu mukjizat terbesar. Hurufnya Allah pilihkan. Susunannya begitu sangat indah. Tidak ada yang bisa menandingi. Ya. Anda ingat Allah menghabarkan tentang perkataan orang kafir di surat Hud. Am yaquluna iftara. Mereka orang kafir itu bilang Al-Quran itu diada-ada oleh Nabi Muhammad. Nah, di sejak dulu, zaman dulu itu orang kafir bilang ini iftiranya Nabi Muhammad. Ya, tak sopan. Mereka cuma nyebutnya Muhammad doang. Am yaquluna iftara. Ini ada-adanya Nabi Muhammad. Allah bela Al-Quran. Allah bela Nabi Muhammad. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka itu. Fa'tu bi 'ashri suwarin mithlihi muftarayat. Datangkan 10 surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Muftarayat, yang kalian buat.
Wad'u man istata'tum min dunillah. Dan serulah siapa saja orang yang sanggup kalian seru selain Allah. In kuntum shadiqin. Kalau dakwahan kalian benar. Ajizu, mereka lemah, enggak sanggup. Ini tantangan Allah yang kedua. Karena Allah nantang orang-orang yang enggak percaya sama Quran untuk mendatangkan yang semisal Quran. Dari awal sampai akhir. Kemudian Allah tantang 10 surat. Kemudian Allah tantang 1 surat. Di surat apa tuh? Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin mimithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apabila kalian dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, ini Al-Quran, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, datangkan 1 surat saja yang semisal dengan Al-Quran, 1 surat saja. Di Al-Quran ada 114 surat. Ada surat yang pendek, silakan ambil surat yang pendek. Ya, coba. Kemudian kata Allah, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Serulah syuhada kalian selain Allah jika kalian benar. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kalian tidak sanggup melakukannya, dan pasti kalian tidak akan pernah sanggup melakukannya. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijaru uiddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disiapkan untuk orang yang kafir. Jadi ikhwan yang Allah muliakan, ya, Al-Quran ini mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maknanya luar biasa. Hurufnya, susunan lafadznya sangat-sangat luar biasa. Penyair aja tidak bisa nandingi. Sekarang, ketika kita tahu begitu luar biasanya Quran, maka tidak boleh kita mengesankan bahwa ini adalah buatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau kita bacanya apa? Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu. Bukan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Ya. Jadi yang keenam ini, para nabi dan rasul diutus, ditugaskan untuk menjelaskan kepada hamba-hamba akan hakikat kehidupan dunia ini supaya tidak tertipu. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib." Surat Al-Ankabut ayat 64. Kehidupan dunia ini, ya, tidak lain melainkan hanya apa? Lahwun, la'ib, permainan. Ya, kesia-siaan dan permainan. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan yang hakiki kata Allah adalah kehidupan akhirat. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Berikutnya yang ketujuh, liyakunu qudwatan hasanatan lil ibad. Agar mereka menjadi contoh suri tauladan yang baik untuk manusia, untuk hamba-hamba Allah. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-6, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Ada contoh suri tauladan yang baik untuk kalian pada diri mereka. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharap bertemu dengan Allah dan hari akhir. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid, dan barang siapa yang berpaling maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha kaya dan maha terpuji. Yang ke-8. Yudzakkirul ibada bin nash'atil ula.
wal qiyamati wal hisabi wal jannati wan nari ila ghairi dzalika mimma ja'at bihi ar-rusulu bil wahyi min 'indi rabbihim. Jadi para nabi dan rasul ditugaskan untuk memberikan tazkir, ya, mengingatkan manusia, mengingatkan para hamba tentang hari berbangkit, tentang hari kiamat, adanya hisab, adanya surga, adanya neraka, dan seterusnya. Dari apa yang dibawa oleh para rasul berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini muqaddimah yang Ana bacakan dari tulisan penulis, ya. Muqaddimahnya panjang, cuma Anda cukupkan tujuan diutusnya para rasul saja, ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan kitab. Sebelum membahas tentang Nabi Adam dan seterusnya, beliau kasih muqaddimah tentang akidah. Akidah kita kaum mukminin tentang para rasul, para nabi dan rasul, ya. Kita bahas yang pertama adalah para nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran terbagi dua. Yang pertama, ulul azmi, yang memiliki azm, ulul azm. Jadi para nabi dan rasul yang disifati dengan ulul azmi. Ya, siapakah mereka itu? Mereka adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. 5 nabi ini. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihimussalatu wassalam. Allah sebutkan mereka di 2 ayat. Ayat yang pertama di surat Al-Ahzab ayat yang ke-7. Di surat Al-Ahzab ayat yang keberapa? Ke-7. Allah berfirman, "Wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha." Dan ingatlah ketika kami mengambil dari para nabi perjanjian dengan mereka, wa minka, dan darimu. Maksud kak di sini, kamu di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min Nuh, dan dari Nabi Nuh. Wa Ibrahim, dan dari Nabi Ibrahim. Dan dari Nabi Musa dan Isa bin Maryam. Dan kami ambil perjanjian dari mereka, ya, dan kami ambil dari mereka perjanjian yang teguh. Surat Al-Ahzab ayat 7. Disebutkan di sini kami ambil perjanjian dari para nabi. Di para nabi disebutkan, kemudian disebutkan 5 nabi ulul azm. Wa minka, darimu, berarti Nabi Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa bin Maryam. Disebutkan 5 nabi dan rasul yang disifati dengan ulul azm. Ayat yang kedua disebutkan di surat Asy-Syura ayat 13. Surat Asy-Syura ayat 13. Allah Ta'ala berfirman, "Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi." Allah telah memberikan syariat agama bagi kalian dan apa yang diwasiatkannya kepada Nabi Nuh dan yang telah kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Hendaknya kalian
menegakkan agama, dan jangan bercerai-berai. Ya, disebutkan di sini Nabi Nuh, kemudian Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa. Jadi dua ayat yang di dalamnya disebutkan ulul azmi. Dan Nabi Muhammad SAW pun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar bersabar. Seperti sabarnya ulul azmi. Disebutkan di surat Al-Ahqaf ayat 35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Fasbir, bersabarlah engkau wahai Muhammad, sebagaimana sabarnya para rasul yang disifati dengan ulul azm. Wala tasta'jil lahum, jangan isti'jal, jangan tergesa-gesa. Jadi ini kelompok yang pertama atau kism yang pertama dari para nabi dan rasul, mereka adalah ulul azmi. Sekarang para nabi dan rasul selain ulul azmi, para nabi dan rasul selain ulul azmi, yaitu Nabi Adam, Nabi Ismail, Yakub, Yunus, Ayub, Yusuf, ya, dan selain mereka alaihi wassalatu wassalam. Ya. Baik. Sekarang kita masuk kepada pembahasan takrif Nabi dan Rasul serta perbedaan keduanya. Apa definisi Nabi dan Rasul? Ya, siapa yang tahu, ikhwan? Di sini disebutkan qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, ini definisinya jumhur. Definisinya jumhur. Penulis tidak sepakat dengan definisi ini. Anda sebutkan dulu definisi jumhur, kemudian beliau sebutkan kenapanya, sebab-sebabnya. Ya. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, Nabi adalah insanun minal bashar uhiya auha Allah Ta'ala ilaihi bi syar'in walakinnahu lam yukallaf bitabligh. Ini yang ma'ruf kan? Jadi Nabi itu adalah seorang laki-laki dari kalangan manusia, dari bashar, yang diberi wahyu oleh Allah, ya, dengan syariat, akan tetapi tidak diperintahkan untuk tabligh. Ini Nabi. Adapun Rasul, insanun minal bashar, awhallahu ta'ala ilaihi bisyar'in wa umiru bitablighihi. Adapun Rasul, yang diberikan wahyu oleh Allah kepadanya dengan syariat, kemudian diperintahkan untuk disampaikan. Ini bedanya. Di atas hal ini, kata beliau, setiap Rasul itu Nabi, tapi tidak semua Nabi Rasul. Nah, beliau katakan, wa hadzal ladzi dzakaruhu ba'id. Jadi beliau enggak sepakat dengan pendapat jumhur ini. Diumurin, kata beliau, diumurin dengan beberapa alasan. Bisa tulis alasannya. Beliau sebutkan 3 alasan. Beliau sebutkan 3 alasan. Nanti setelah itu beliau sebutkan definisi yang beliau pilih. Definisi yang beliau pilih. Yang pertama, annallaha nassa ala annahu arsala al-anbiya'a kama arsala ar-rusul. Ini yang pertama. Allah mengutus para nabi sebagaimana Allah mengutus para rasul. Jadi sama-sama diutus. Allah mengutus para nabi sebagaimana Allah mengutus para rasul. Dalilnya firman Allah Ta'ala surat Al-Hajj ayat 52. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabi. Ini dalilnya. Dan kami tidaklah mengutus sebelum engkau seorang rasul pun dan seorang nabi pun. Nah, di ayat ini disebutkan, ya, bahwa Allah mengutus rasul, juga Allah mengutus nabi. Diutus sama, ya, diutus. Fal irsal yaqtadi min nabiyil balag. Kalimat irsal, kalimat utusan, ini menuntut agar nabi menyampaikan risalah.
Ini kata beliau. Tidak dibedakan. Allah menyamakan, Allah mengutus Rasul dan Nabi di surat apa? Al-Had ayat 52. Yang kedua, alasan beliau, anna tarkal balagh kitmanun li wahyillahi ta'ala. Tidak menyampaikan wahyu, ya, itu merupakan kitman. Ya, kitman itu menyembunyikan wahyu Allah. Wallahu la yunzilu wahyahu liyuktam. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wahyu untuk disembunyikan. Wa yudfana fi sadrin wahidin minan nas summa yamutu hadzal ilm bi mautihi. Bukan untuk dikubur di dada seorang dari manusia, kemudian mati ilmu ini dengan kematiannya. Dia meninggal, ilmunya sudah nggak ada. Allah nggak seperti itu. Ya. Yang ketiga, alasan dari hadis. Qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Uridat 'alayyal umamu." Ya, ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Uridat 'alayyal umamu. Ditampakkan kepadaku para umat. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhayt. Aku melihat Nabi, bersamanya ada sekelompok orang, ruhayt. Rohat atau ruhayt itu sekelompok orang di bawah 10 jumlahnya. Wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Ada nabi di belakangnya atau bersamanya satu atau dua orang pengikut. Wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Ada juga nabi yang tidak ada pengikutnya. Ya. Kata beliau, fadalla hadzal hadits ala anna al-anbiya ma'muruna bil balagh. Hadis ini yang disebutkan menunjukkan bahwa para nabi pun diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Wa annahum yatafawatuna madal istijabati lahum. Dan para nabi pengikutnya berbeda-beda. Ya. Ada yang banyak, ada yang sedikit, bahkan ada yang tidak ada sama sekali, subhanallah. Ya. Ini nabi Rasul SAW menyebutkan apa? Ra'aitun nabi, aku melihat nabi. Ada yang pengikutnya di bawah 10, ada yang pengikutnya 1 atau 2, ada yang pengikutnya nggak ada pengikutnya, subhanallah. Jadi dakwah, ya. Dan dari sisi lain kita ngambil pelajaran, ikhwannya Allah menyayangkan, untuk para dai, ya, dakwah yang benar. Sampaikan Quran dan Sunnah. Jangan takut nyampaikan yang hak, takut ditinggal oleh masa. Siapa antum? Ya, Nabi saja ketika dakwah ada yang diterima, ada yang tidak terima. Bahkan Nabi Nuh, Rasul, dakwah ikutnya sedikit. Dakwahnya 950 tahun. Ikutnya berapa Nabi Nuh? Paling banter kata ulama sekitar 80-an. Ada yang mengatakan belasan. Subhanallah. 950 tahun. Dan dakwahnya tidak seperti para dai sekarang. Siang malam, ketika sendiri, ketika di depan halayak banyak, terus dakwah. 950 tahun. Yang ikutin sedikit. Subhanallah. Apakah Nabi Nuh tidak hebat? Di bayangan orang sekarang ini, kalau pengikutnya jutaan, wah hebat tuh dai itu. Ya, Masya Allah, pengikutnya jutaan. Yang nge-like banyak. Akhirnya nggak ikhlas, cari like. Ya, dah. Nabi ada yang nggak ada pengikutnya. Lihat, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas dai itu menyampaikan. Diterima alhamdulillah, tidak diterima sabar. Nah, bukan cari pengikut. Jangan memedulikan pengikut. Jangan pedulikan dengan jumlah yang suka atau tidak suka. Sampaikan qala Allah,
qala Rasul. Ya. Qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Sampaikan akidah. Dan seterusnya. Dan ketika orang berbangga-bangga dengan jumlah yang banyak, ini awal kehancuran. Ya. Kalau kita lihat perang Hunain, Allah kalahkan kaum muslimin dengan sebab apa? Dengan sebab berbangga-bangga dengan jumlah yang banyak. Idh a'jabatkum kathratukum alam tughni ankum syai'a, kata Allah. Jika kalian bangga dengan jumlah yang banyak, ini jumlah yang banyak itu tidak memberikan manfaat sama sekali. Ya, sama sekali. Nah, kita harus melatih diri kita, harus baca, ya, dan harus memperhatikan ayat-ayat Allah dan Nabi, hadis Nabi SAW. Kemudian dakwah harus ikhlas, sampaikan qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Diterima alhamdulillah, tidak diterima sabar. Baik, berikutnya sekarang kata beliau wat ta'riful mukhtar. Ta'rif mukhtar. Jadi definisi yang beliau pilih. Nah, definisi yang beliau pilih ini yang bagaimana? Ya, yang benar definisi menurut beliau, ya. Dan tentunya ini yang tepat, ya. Anna rasula man uhiya ilaihi bi syar'in jadid wan nabiyyu huwal mab'utsu li taqriri syar'i man qablahu. Nah, itu. Jadi definisi nabi itu apa? Rasul itu apa? Rasul adalah manusia yang diberikan wahyu oleh Allah, tentunya laki-laki, ya. Yang diberikan wahyu oleh Allah dengan syariat, dengan membawa syariat baru. Ini Rasul. Jadi manusia yang diutus oleh Allah bawa syariat baru. Ini Rasul. Adapun Nabi, manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala meneruskan syariat Rasul sebelumnya. Menetapkan, membawa syariat, menjelaskan syariat dari Rasul sebelum dia. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya diantaranya kalau kita baca hadis, ada hadis Muslim, ya, Bani Israel itu dipimpin oleh siapa? Para nabi, ya. Kanat Bani Israel tasusuhum al-anbiya. Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi. Kullama mata nabiyyun qama nabi. Ketika nabi meninggal, ada nabi yang lain yang Allah utus. Nah, nabi-nabi ini datang setelah siapa? Musa alaihissalam. Dan mereka tidak membawa syariat baru, tapi mereka membawa syariat Nabi Musa alaihi assalatu wassalam. Nabi Musa Rasul, nabi-nabi setelah Musa ini nabi, bukan Rasul. Ya. Wa anbiya'u Bani Israel kulluhum bu'itsu bi syariati Musa alaihi salam. Para nabi Bani Israel semuanya diutus membawa syariat Nabi Musa alaihi salam, yakni membawa Taurat. Wa kanu jami'an ma'murina bi iblagi qaumihim wahyallahi ilaihim. Semua mereka para nabi itu diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya Allah kepada kaumnya. Kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 246. Ya. Allah berfirman, "Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal 'asaytum in kutiba 'alaikumul qitalu alla tuqatilu." Lihat surat Al-Baqarah ayat 246. Tidakkah kau perhatikan pada para pemuka dari kalangan Bani Israel? Para pemuka itu datang ke nabi mereka dan berkata, idh qalu lin nabiyyin lahum, ingatlah ketika mereka berkata kepada nabi mereka, ib'ath lana malikan,
ib'ats lana malika, angkatlah untuk kami seorang raja. Ya, pemuka para Bani Israel, para pembesar Bani Israel itu datang ke Nabi setelah Musa. Kata mereka, angkat di antara kami, untuk kami seorang raja. Nuqatil fi sabilillah. Kami akan berperang di jalan Allah bersama raja ini. Kemudian Nabi berkata, hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Mungkin sekali ketika diwajibkan perang atas kalian, kalian tidak akan berperang. Ya, sifatnya Bani Israil begitu kan. Mereka bilang, qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah waqad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Ya. Dan seterusnya, Anda bisa lihat di surat Al-Baqarah 246. Syahidnya di sini, ikhwan yang Allah muliakan, para Bani Israel itu pemukanya datang ke nabi mereka. Ya, dan nabi mereka itu menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fan-nabiyyu kama yadhharu min al-ayati yuha ilaihi syai'un yujibu ala qaumihi amran wa hadha la yakunu illa ma'a wujubi tabligh. Zahirnya ayat ini, ya, kita dapati nabi itu diwahyukan sesuatu yang dengannya dia membuat kewajiban akan sesuatu kepada kaumnya. Dan ini tidak mungkin terwujud illa ma'awujubit tabligh. Illa ma'awujubit tabligh. Ini tidak mungkin terwujud kecuali dengan wajibnya tabligh, penyampaian. Ya. Nah, jadi yang tepat, ya, adalah Rasul itu seseorang yang Allah wahyukan dengan membawa syariat baru. Itu Rasul. Kalau Nabi, seseorang yang Allah beri wahyu dengan membawa syariat dari Nabi sebelum. Ya, mendakwahkan syariat dari Nabi sebelumnya. Ya. Wa'tabir fi hadza bihali Dawud wa Sulaiman wa Zakaria wa Yahya fa haula'i jami'an anbiya. Nah, ambillah ibrah dalam hal ini dengan keadaannya Nabi Dawud, Sulaiman, Zakaria, Nabi Yahya, mereka semuanya nabi. Waqad kanu yaqumuna bi siyasati Bani Israil, mereka memimpin Bani Israil. Wal hukmu bainahum wa iblaghuhum al-haq. Ya, mereka memberikan hukum di antara mereka itu para Bani Israil, kemudian menyampaikan al-haq. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ini kata beliau diambil dari kitab Ar-Rusulu war Risalat karya Umar Al-Ashqar. Dr. Umar Al-Ashqar. Ini yang pertama, ya. Ini pelajaran pertama tentang definisi Nabi dan Rasul. Perbedaan antara keduanya. Kemudian disampaikan definisi menurut jumhur, ya. Kemudian beliau tidak sepakat dengan pendapat ini dan apa alasannya, ya. Dan ta'rif mukhtar, definisi yang dipilih, ya. Kemudian dengan dalil-dalil yang disebutkan, ya. Di sini kita mengetahui bahwa apa yang disebutkan dan dipilihkan oleh beliau dari definisi Rasul dan Nabi sangat kuat sekali. Poin yang berikutnya yang kita bahas, al-imanu bil anbiya'i war rusul ruknun min arkanil iman. Jadi beriman kepada para nabi dan rasul salah satu rukun iman. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dalil yang lain dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Muslim nomor 8.
an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya, ini jawaban Nabi Muhammad ketika ditanya oleh malaikat Jibril dalam hadis riwayat Muslim yang panjang dari Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab dengan para sahabat duduk-duduk di samping Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba ada seseorang yang rambutnya sangat hitam, ya, kemudian pakaiannya berwarna putih, tidak ada bekas safar. Kemudian menyandarkan kedua lututnya pada lutut Nabi, meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi SAW. Kemudian bertanya tentang apa? Islam. Kemudian bertanya tentang iman. Dijawab ini, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Lihada fa innal kufra bir rusul kufrun billahi ta'ala wa dhalalun ba'id. Oleh karena hal ini kufur kepada para rasul itu artinya kufur kepada Allah dan merupakan kesesatan yang sangat jauh. Ini penyimpangannya sangat jauh. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 136, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur terhadap Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka sesungguhnya dia telah tersesat dengan penyimpangan yang jauh sekali. Jadi yang menolak Rasul, tidak beriman kepada Rasul, ini tersesat dengan penyimpangan yang sangat jauh. Berikutnya, وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ كَافِرٌ بِرُسُلِهِ أَوْ مُفَرِّقٌ بَيْنَهُمْ فَهَذَا لَا يَنْفَعُهُ إِيمَانُهُ الْمَزْعُومُ وَهُوَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Barang siapa yang mengklaim beriman kepada Allah Ta'ala, sedangkan dia kafir kepada para rasulnya atau membeda-bedakan antara mereka, maka keimanannya tidak manfaat dan dia termasuk orang kafir. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 150 dan 151, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan para rasulnya, wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan mereka ingin membedakan antara Allah dan para rasulnya, wa yaqulun, kemudian mereka berkata, nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd, kami beriman kepada sebagian, kami kafir terhadap sebagian. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila, mereka ingin mengambil jalan tengah. Ulaika humul kafirun haqqan, mereka itu orang-orang kafir yang benar-benar kafir. Ini kata Allah, ya, yang membedakan satu dengan yang lainnya seperti itu, ya. Makanya kata ulama, wa man kafara bi rasulin wahid faqad kafara bi jami'ir rusul. Ini kaidahnya. Siapa saja yang kufur kepada satu rasul, berarti dia kufur kepada semua rasul. Ya, ini kaidah. Siapa saja yang mendustakan seorang rasul, berarti mendustakan semua rasul. Kita lihat dalilnya. Surat Asy-Syu'ara ayat 105. Kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Lihat, kaumnya Nuh telah mendustakan para utusan, para rasul. Saya tanya ikhwan, kaumnya Nabi Nuh mendustakan siapa? Mendustakan Nabi Nuh. Tapi ketika mereka mendustakan Nabi Nuh, Allah katakan al-mursalin,
telah mendustakan kaumnya Nabi Nuh para rasulnya. Ya, karena mendustakan satu rasul berarti mendustakan semua rasul. Surat Asy-Syu'ara ayat 123. Kadzabat 'adunil mursalin. Kaum Ad mendustakan para rasul. Ya. Kadzabat Tsamudul mursalin. Kaum Tsamud mendustakan para rasul, padahal yang didustakan satu rasul. Kadzabat qaumul Lutinil mursalin. Kaum Lut mendustakan para rasul, padahal yang didustakan cuma Lut. Ya. Oleh karena itu, yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti dia mendustakan semua nabi dan semua rasul. Nah, itu. Karena apa? Nabi Isa menghabarkan bahwa nanti ada Nabi Muhammad, nabi terakhir. Ketika tidak mengimani Nabi Muhammad, arti mendustakan nabinya sendiri. Dan mendustakan semua para nabi dan rasul. Ini yang harus kita pahami. Ya. Karena begini kata ulama. Wa minal ma'ruf anna kulla ummatin kazzabat rasuluha illa anna at-takdziba birrasulin wahidin yu'addu takdziban birrusuli kullihim. Jadi ma'ruf bahwa setiap umat itu mendustakan satu rasul yang diutus. Hanya saja ketika mendustakan satu rasul itu dianggap mendustakan semua rasul. Kenapa? Alasannya gini, annar rusula hamalatu risalatin wahidah. Ar-rasul itu membawa satu risalah. Wa du'atu dinin wahid. Ya, dan membawa dan para dai yang membawa satu agama. Wa mursiluhum wahid, yang mengutus mereka satu. Siapa? Allah. Fahum wahdatun wahidah. Mereka satu kesatuan. Yubashshirul mutaqaddimu minhum bil mutaakhir. Rasul yang pertama ngasih kabar gembira kepada umatnya, nanti akan datang rasul berikutnya. Wa yusaddiqul mutaakhiru minhum al mutaqaddim. Rasul yang datang belakangan membenarkan rasul sebelum. Wa min huna kana al imanu bi ba'di rusuli wal kufru bi ba'di kufrun bihim jami'an. Dari sinilah maka beriman kepada sebagian rasul, kufur kepada sebagiannya, berarti sesungguhnya kufur kepada semuanya. Ya, ini sudah Isya belum? Sudah ya? Diingatkan ya kalau sudah Isya ya. Insyaallah taala kita akan bahas lagi ya di pertemuan berikutnya tentang akidah para nabi dan rasul, kemudian sifat-sifatnya dan seterusnya, baru kita bahas tentang Nabi Adam. Kita harus belajar tentang kisah Nabi Adam itu bagaimana, karena banyak penyimpangan, banyak kesalahan ya tentang kisah Nabi Adam. Oleh karena itu kita baca dari ulama, gimana ulama menjelaskan kisah Nabi Adam dari Quran dan dari sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini saja barangkali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.